Kalau Henry Septa mungkin dia sudah memiliki pengalaman untuk merasakan gimana mengelola Kota Padang ini. Tapi bagi seorang Fadly Amran dan Muhammad Iqbal ini akan menjadi tantangan juga menghadapi kalau seandainya nanti terpilih duduk mengelola kota ini, mereka akan mendapatkan efek kejut juga. Saya memprediksi pilkada Kota Padang akan diwarnai pertarungan sengit antara Fadly Amran dan Henry Septa. Kenapa? Karena dua-dua kandidat ini punya modal finansial yang kuat. Ya. Jadi sebenarnya dua kandidat ini sama-sama menghajar Henry Septa sebagai petahana. Ini kan resiko petahana kan, ya kan? Fadly Amran mencoba mengerus pertahanannya Henry Septa dengan mengambil Maigus Nasir menjadi wakil. Pak Iqbal, Muhammad Iqbal, mencoba menggerus segmen ASN-nya melalui Masrul. Jadi Henry Septanya segmennya terus digerus. Masrul ini termasuk dulunya orang kepercayaan Maeli sebagai wali kota. Ya. 3 kandidat ini dari analisa Bung Riki walaupun kepagian, Ya. siapa sih yang akan mampu meraih suara terbanyak di Padang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ngopi Toat, Ngobrol Pintar bareng Toat sedunia. Hari ini, malam ini kami kedatangan seorang yang tidak asing lagi dalam persoalan popularitas dan elektabilitas. Yofaldi Riki, Ya. Yofaldi atau Riki Postra kembali hadir sebagai tamu yang merupakan expert di bidang popularitas dan elektabilitas menjelang Pilkada 2024 ini. Kita akan mengangkat tema Pilkada Padang. Selamat malam Bung Riki. Selamat malam. Riki Postra, luar biasa. Toat. Semakin berjaya. Beliau expert dan perfecto dalam persoalan-persoalan mau membuncahkan perpolitikan di sebuah daerah. Ya, apalagi itu pilkada Padang, Kota Padang termasuk bagian dari pilkada serentak nasional. Ya. Dan seperti kita ketahui, 3 nama siap bertarung merebut BA1A. Ya. Ada Henry Septa, ada Fadly Amran, dan ada Muhammad Iqbal. Nah, dalam kajian-kajian Riki Postra terkait dengan Pilkada Padang sendiri, ini arah bola ini apakah masih main di gelandang atau sudah mulai masuk ke pertahanan masing-masing para kandidat? Ya. Khusus Padang, saat ini memang kalau kita melihat kan apakah ada peluang poros keempat tercipta apa enggak. Kalau kami melihat sepertinya tidak akan terbentuk poros keempat, karena jadi Bung Riki melihat Padang stuck dengan 3 calon. Stuck dengan 3 pasang calon. Yes. Ya. Pertama, pasca mundurnya Bang Eko Salbar, tidak ada lagi tokoh yang kuat nih untuk mengisi poros tambahan. Siapa lagi tokoh di Kota Padang ini yang berani untuk mengisi poros keempat? Kan partainya masih berlebih. Ada 13 kursi lagi, ada Golkar, ada PKB. Betul. Apalagi Golkar secara mesin politik cukup bagus dan pemenang kan di Pileg. Nah itu sampai sekarang kan masih kosong. Nah, hanya saja secara realitasnya sekarang kan memang tidak ditemukan tokoh yang kuat untuk meimbangi 3 tokoh yang sudah existing sekarang. Nah, dan ditambah lagi kita lihat walaupun partai-partai yang 13 kursi ini belum ada tokoh yang akan mencalonkan diri, saya melihat Fadly Amran juga cukup agresif untuk mengakuisisi, untuk mengambil Golkar. Terakhir kita lihat juga PKB. Jadi sepertinya Fadly Amran mencoba untuk mengunci Kota Padang di 3 poros ini. Fadly Amran, karena saya lihat kalau yang lain gimana? Udah aman dengan dua calon, 2 partai aja? Yang lain saya lihat kayaknya mereka udah merasa cukup nyaman ya? Nyaman dengan untuk dengan kendaraan yang ada. Henry Septa
Hidayat saya lihat juga nggak ada lagi aktivitas komunikasi politik dengan partai-partai lain. Dari sisi M. Iqbal dan Masrul juga sepertinya merasa sudah cukup. Memang secara syarat legalnya kan memang 20% kan. Dan itu duanya kan udah cukup. Hanya saja memang Fadli Amran seperti kita lihat masih terus untuk melakukan komunikasi politik untuk menambah kekuatan politiknya dalam pilkada ini. Gitu Dato. Wali Kota Padang. Ya. Apa sih kerennya berebut kursi Wali Kota Padang ini? Pastinya keren ya, Dato. Karena ibu kota provinsi. Karena ini ibu kota provinsi dan di sini Pintu gerbang semuanya ya. pintu gerbang semuanya dan cukup challenge juga. Kalau berhasil menjadi kepala daerah di Kota Padang ini lompatannya bisa bunyinya sampai ke nasional kalau menurut kami ya. Kenapa? Masyarakat yang paling kompleks di Sumatera Barat kan Kota Padang. Paling heterogen, persoalannya lebih kompleks. Kalau ada kepala daerah yang berhasil mengurus Kota Padang ini 5 tahun ke depan, bisa cepat disorot. Minimal bisa lanjut ke karir politik pilgub. Gagal pun cepat juga disorot ya. Gagal pun cepat disorot. Karena di sini apa yang nggak ada. Jadi pertarungan Media lah di ya. sini semua lengkap. Ya. Pengguna internetnya di sini paling sempurna. Civil society-nya Civil society-nya berisik semua. Berisik semua. Pagi-pagi semua udah ngopi bahas politik kan. Di mana-mana. Di sini paling challenge. Oh gitu. Apalagi ya kita ambil case-nya seorang Fadli Amran lah. Ini memang kalau beliau masuk gelanggang pilkada saja, saya rasa cita rasa yang akan beliau dapatkan dibandingkan beliau pernah di Padang itu kan berbeda. Di Padang itu kan yang dicari suara untuk jadi wali kota itu kan 10.000 atau 11.000 udah jadi wali kota. Kalau di Padang 10.000 belum tentu jadi anggota dewan. Nah di sini segmentasi pemilihnya cukup beragam. Jadi akan ada hal-hal yang perlu penyesuaian, terutama ketika terpilih. Kalau Henry Septa mungkin dia sudah memiliki pengalaman untuk merasakan gimana mengelola Kota Padang ini. Tapi bagi seorang Fadli Amran dan Muhammad Iqbal ini akan menjadi tantangan juga menghadapi kalau seandainya nanti terpilih, duduk mengelola kota ini, mereka akan mendapatkan efek kejut juga. Bung Riki ini ownernya Polstra Research Consulting. Beliau to the point saja bicara karena tidak ada embel-embel lain, pesanan-pesanan sponsor lain. Nah, dari analitik Bung Riki, 3 kandidato ini, Fadli Amran, Henry Septa, dan Muhammad Iqbal, itu ketika kita kibaskan bendera star, itu yang leadingnya siapa kira-kira? Ya kalau dari beberapa lembaga survei yang ada, termasuk kami sekarang yang pernah melakukan survei beberapa waktu ini di Kota Padang, Henry Septa sama Fadli Amran ini lagi balapan. Bukan di stadion balapan kan? Bukan Solo, di stadion kan? balapan, memang secara angka memang agak saling kejar-mengejar dan gap keduanya dengan Muhammad Iqbal memang agak beda. Nah ini memang tantangan bagi poros Muhammad Iqbal Masrul untuk mengejar ketertinggalan dalam sisa waktu yang ada. Pilkada ini yang sekarang ini cukup melelahkan nih Dato'. Kenapa? Karena semuanya baru selesai bertarung. Iya, tapi kalau saya lihat dari penetrasi yang gila-gilaan itu adanya di FA. Ya, kalau kita lihat saya sering dikirimin pertemuan dengan warga itu dalam sehari bisa 5 titik. Ya. Ini kan nggak capek tuh. Ya, saya lihat apakah itu masih efisien tuh? Ya kalau kita efektif. Lihat di beberapa survei itu perilaku memilih ya. Masyarakat tuh pengen sekarang kandidat, salah satu item alasan pemilih untuk memilih salah satu kandidat adalah karena dia merasa kandidat yang paling dekat dengan rakyat. Nah itu selain jujur, tegas, berpengalaman ya, sosok yang dianggap dekat dengan rakyat ini sekarang menjadi perhitungan. Jadi sekarang itu ada fenomena masyarakat kita itu menganggap bupati, wali kota itu nggak jauh-jauh banget sekarang, Dato'.
Apalagi bagi orang Minang, pemimpin itu kan diturunkan selangkah, ditinggikan seranting, nggak jauh-jauh amat. Jadi melihat wali kota itu nggak sebesarnya dulu. Jadi kalau wali kota, bahkan masyarakat kita itu gini, kalau nggak kamari Pak Wali itu nggak usah. Kalau tentu kami pilih alih. Memang harus turun kalau mau melakukan penetrasi di masa-masa Berarti pilkada pola pra pilkada yang dilakukan Pak Liamran ini on the track. Ya kalau kami menilai on the track. On the track ya. On the track. Dapat dia branding sebagai cawako. Sebagai cawako ya termasuk tokoh yang boleh disebut diperhitungkan lah, karena secara angka elektabilitas juga terlihat tumbuh. Nah, apalagi ini sama yang seperti yang saya sampaikan di media haluan, saya memprediksi pilkada Kota Padang akan diwarnai pertarungan sengit antara Fadli Amran dan Henry Septa. Kenapa? Karena dua-dua kandidat ini punya modal finansial yang kuat. Ya. Ya kan? Dibandingkan ini. Lalu Iqbal. punya finansial kapital, kapital kuat untuk merangkul elektoral di Kota Padang. Henry dan Fadli Amran. Henry Septa kita tahu adalah putra Padang. Ya. Kalau Fadli Amran tanah kelahirannya Padang. Ya. Bisnisnya di Padang, dia besar di Padang. Lalu Henry Septa bekas incumbent. Dia pernah menjabat wali kota sebagai PAW dari Maildi. Kemudian wakilnya adalah Hidayat. Termasuk Corong, speakernya Gerindra di Sumatera Barat. Nah, kolaborasi Henry Hidayat dengan Fadli Amran Maigus, lalu Muhammad Iqbal dan Amasrul, ini kolaborasi yang apik saya lihat nih. Dan ini terjal juga pertarungan tiga kandidat ini. Apakah bisa dikatakan sebelum penghitungan akhir belum ada pemenang di Padang? Menurut Bung Ricky Postra. Ya, saya rasa kalau tiga kandidat dan itu hasil akhirnya nggak jauh-jauh dari pola nggak ada yang terlalu dominan nantinya. Tapi saya menduga ini antara dua kandidat itu aja. Kalau saya melihat yang menarik itu justru Muhammad Iqbal. Dia muncul seperti Vini Visi. Dia orang Padang nggak tahu sebelumnya dengan Muhammad Iqbal. Tapi PKS mengambil pertaruhan yang luar biasa di sini. Betul. Apakah karena yakin dengan mesin partainya, kekuatan partainya sebagai pemenang di Kota Padang, atau memang untuk menjadi penyeimbang saja? Ya memang ada pameo di luar sana, maksudnya mesin partai politik PKS ini dianggap efektif. Cuman mesin ini tetap harus ada minyaknya, olinya. Saya kira PKS sekarang bukan seperti PKS dulu. Dia sudah kuat dengan minyak dan oli. Saya melihat gini, dulu PKS ini dianggap militansi itu adalah sekarang itu, dulunya itu pasang baliho atau spanduk itu nggak dibayar mereka mau. Tapi militansi yang berbeda sekarang. Kalau kita perhatikan fenomenanya, kenapa militansinya PKS itu sekarang adalah dia akan melakukan, kalau dia dibayar secara profesional, ukurannya jelas, dia akan lakukan dengan benar. Tetap perlu cost di bawah itu. Pemasangan baliho itu kan juga butuh cost. Pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran segala macam butuh cost. Dulu militansi partai itu kan ya memang militansi ideologi kan. Kalau sekarang kan militansi lebih ke pragmatis. Hampir semua partai itu. Maka tidak heran pemilu dan pilkada itu syarat dengan hal-hal yang pragmatis. Ya terakhir mimpi buruknya yang terjadi adalah money politik. Politik uang. Ya, betul tuh. Karena itu tadi, semua gerak politik ini butuh cost. Tapi saya meninjau ke bawah, Bung Riki. Memang yang menjadi buah sebut itu
Fadli Amran doang. Nah, mungkin karena kemampuannya bisa mengevaluasi antara pertemuan langsung dengan banyak warga, dengan banyak komunitas, lalu dimanfaatkanlah media, baik media sosial maupun media media online atau media cetak, itu memberitakan terus. Dan ini bagi Padang yang melek politik dan ingin tahu informasi terhadap calon-calon itu, Henry selangkah lebih, Fadli Amran selangkah lebih dulu. Ya, memang kalau kita bandingkan tiga kandidat yang lainnya, cara mereka di pra pendaftaran ini atau di masa-masa soft campaign ini berbeda-beda. Kalau Fadli Amran kalau kita perhatikan memang cukup banyak konteks lapangan yang dia buat, sehingga ini setiap hari bisa dinyanyikan di media kan, baik media sosial. Dan dia kalau kita lihat dari ada melakukan belusukan, terus juga ada event-event Islami yang dibikin. Nah kalau dari si Henry Septanya kalau kita perhatikan masih bermain di branding, penyebaran banner, dan sesekali kita perhatikan juga ada turun ke bawah, tapi walaupun polanya nggak kelihatan, konsistensinya nggak nampak. Ini yang membedakannya. Kalau Iqbal kan masih main di eksklusivisme dan mencoba memancing-mancing kedekatan dengan Anies. Faktor Amasrul kunci juga dia. Ya, Amasrul karena ini kan pamong senior di Kota Padang. Nah, ini kan bisa. Jadi sebenarnya dua kandidat ini sama-sama menghajar Henry Septa sebagai petahana. Ini kan resiko petahana kan. Ya kan? Fadli Amran mencoba mengerus pertahanannya Henry Septa dengan mengambil Maigus Nasir menjadi wakil. Ya kita semua pelaku politik paham lah, Buya Maigus ini kan selain kader PAN, ini juga kader yang cukup diandalkan oleh Pak Asli Khaidir, orang tuanya Pak Henry Septa. Nah dari Pak Iqbal, Muhammad Iqbal mencoba menggerus segmen ASN-nya melalui Amasrul. Jadi Henry Septanya segmennya terus digerus. Amasrul ini termasuk dulunya orang kepercayaan Maeli sebagai wali kota. Ya. Jadi dia bisa mempengaruhi kan ke dalam. Sebagai pamong senior pasti udah punya gerbong. Apalagi kalau sekda itu maaf tanda kutip, itu kan jabatan politis. Dan dia lahir dari keputusan politik kan. Pasti dia juga akan melakukan manuver ke dalam. Dan itu lagi-lagi yang terganggu adalah pertahanan politiknya Henry Septa. Saya melihatnya di sana. Jadi kalau kita bandingkan dengan pertandingan final AFF Indonesia Thailand tadi, saya tertarik kata Bung Riki, Fadli Amran mampu memperlebar lapangan membuka ruang dengan mainannya lebih lebar kan, sebelum menusuk ke gawang lawan. Sementara Henry kayaknya dividen, bertahan dia dengan pola-pola sekarang. Lalu muncul pula Iqbal dengan gaya PKS-nya kita sama tahu mungkin mantap di door to door. Dan dia menusuknya di saat menunggu momen kayaknya. Kata kuncinya Bung Riki segmen ini untuk Bung Riki yang segmen pertama. Tiga kandidat ini dari analisa Bung Riki walaupun kepagian, siapa sih yang akan mampu meraih suara terbanyak di Padang? Ya, kalau sekarang prediksi siapa menang tuh masih jauh lah, masih jauh karena ini cukup panjang. Makan banyak letupan-letupan politik lagi yang akan mempengaruhi elektabilitas. Ini kan semua masih main soft. Ya dari sampel-sampel lah misalnya. Bung Riki bisa kan menyampel orang, menyampel koresponden kan. Kalau bicara pemenang, kita sepertinya nggak etis lah. Prediksi. Karena kalau kita bicara dari karena segan Bung Riki kan, karena mereka bertiga ini sedang berjuang. Melemahkan orang nanti kesannya. Dan satu sisi juga gini, kalau kita beranjak dari survei memang sudah kelihatan siapa yang leading saat ini. Cuma kita kan survei itu bicara 2 minggu atau 3 minggu yang lalu.
Dan fenomena politik itu berubah-ubah terus. Hari ini mungkin leading Fadli Amran, besok manuver yang dilakukan Henry Septa dalam 1 bulan bisa membuat dia leading juga. Karena semua kandidat itu terus mempelajari peta kan, melihat dinamika di bawah dan dia terus menyesuaikan. Hari ini mungkin M. Iqbal kita anggap secara survei dia rendah di antara kuda hitam. Bisa aja sekarang lagi diam itu dengan merancang sebuah manuver besar. Bulan depan operasinya jalan. Nah, elektabilitasnya naik. Tapi dengan gaya pola penetrasinya Fadli Amran, apa dia punya napas panjang apa enggak nih? Ya kalau Fadli Amran, ya kita nggak asing lagi lah ya. Siap. Nafasnya panjang gitu. Oke. Terima kasih Bung Riki. Malam ini sungguh menarik. Ya. Pilkada Padang, 3 kandidat diyakini tidak akan bertambah lagi. Ya. Dan ini akan masuk ke pertarungan pilkada yang pendaftarannya dimulai pada 27 Agustus mendatang. Kita semua simak nantinya dan nanti kita akan berlanjut lagi dengan Bung Riki ini. Siap. Di segmen-segmen ketika masa pendaftaran kemudian masa kampanye di Padang ini, karena pilkada Padang ini harus kita pecahkan, harus kita hebohkan karena ini pemimpin yang akan menjadi next pemimpin Sumbar berikutnya. Mungkin malam ini kita akhiri dengan Bung Riki dengan segmen Pilkada Padang milik siapa. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.